Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia mengikuti pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kecanduan gadget pada remaja. Di mana tujuannya yang pertama, siswa memahami tentang kecanduan gadget. Yang kedua, siswa mengetahui tentang ciri kecanduan gadget. Yang ketiga, siswa mengetahui tentang dampak kecanduan gadget. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa dapat mengatasi kecanduan gadget. Apakah kalian mengenal logo yang saya tampilkan? Ya, di sini ada beberapa logo yang saya tampilkan, ada Facebook, Mobile Legends, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Kini penggunaan gadget pada siswa tampaknya menjadi hal yang biasa. Apalagi teknologi dan internet yang ada juga bisa membantu siswa untuk belajar dan mengerjakan tugas sekolahnya. Namun kebanyakan di antara mereka kini tidak bisa jauh dari gadget. Alhasil hal ini menyebabkan banyak sekali efek negatif yang perlu kita ketahui. Kecanduan teknologi bisa diartikan sebagai hasrat yang tidak terkendali untuk menggunakan internet dan perangkat elektronik lainnya, sehingga menghambat kehidupan sehari-hari. Kecanduan gadget bisa kita artikan kondisi ketika seseorang tidak bisa mengontrol atau berlebihan dalam pemakaiannya. Apa ciri-ciri orang kecanduan gadget? Di sini saya ada 4. Yang pertama, menggunakan gadget di setiap waktu luang. Yang kedua, terlihat gelisah bila tidak sedang menggunakan gadget. Yang ketiga, tidak tertarik dengan aktivitas lain selain bermain dengan gadget. Dan yang terakhir, mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari. Ya, selanjutnya dampak kecanduan gadget. Di sini saya ada 2. Yang pertama adalah secara fisik dan secara psikologis. Di mana dampak kecanduan gadget secara fisik adalah yang pertama, masalah pada mata. Karena terlalu lama menatap layar gawai, mata bisa menjadi bermasalah. Beberapa masalah pada mata yang beresiko terjadi pada pecandu gadget adalah mata lelah, mata kering, dan penglihatan terganggu. Yang kedua, nyeri di bagian tubuh tertentu. Orang yang sudah kecanduan gadget mungkin tidak menyadari bahwa lehernya sering tertekuk dan jari-jari tangannya tidak berhenti mengetik di layar gawainya. Hal ini membuat mereka rentan mengalami sakit leher, nyeri bahu, serta nyeri pada jari-jari dan pergelangan tangan. Selanjutnya, yang ketiga, kurang tidur. Pecandu gadget seringkali rela begadang, sehingga kualitas dan waktu tidurnya berkurang. Jika dibiarkan berkepanjangan, hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur. Masalah kesehatan ini bisa meningkatkan risiko terjadinya obesitas, diabetes, penyakit jantung, bahkan infertilitas. Karena kurang tidur, pecandu gadget akan sulit berkonsentrasi dan mengalami kelelahan sepanjang hari. Nah, jika kalian bersekolah dan kurang tidur, tentunya di kelas akan merasa ngantuk. Yang keempat, itu terjadinya bisa infeksi. Layar gadget adalah sarangnya jutaan kuman. Kenapa? Karena menurut riset, banyak kuman yang menempel pada layar handphone. Salah satunya adalah bakteri E. coli. Penyebab diare paling banyak ditemukan pada gadget. Selanjutnya, dampak kecanduan pada gadget secara psikologis. Di sini saya ada 3. Menjadi lebih mudah marah dan panik, mudah terkena stres, dan yang terakhir sulit fokus atau berkonsentrasi.
literasi. Itu tadi dampak dari kecanduan gadget secara fisik dan psikologis. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya ada 5. Yang pertama, batasi penggunaan gadget. Yang kedua, perbanyak aktivitas yang positif. Yang ketiga, matikan gadget sebelum tidur. Yang keempat, hapus aplikasi yang menjadi penyebab kecanduan. Dan yang kelima adalah tentunya kita harus mengetahui dampak kecanduan gadget. Ya, yang pertama adalah batasi penggunaan gadget. Cobalah untuk memberikan batasan waktu saat kamu memainkan gadget. Misalnya, kamu tidak boleh menggunakan gadget di saat-saat tertentu, seperti saat sedang berkumpul di ruang keluarga, makan bersama, dan tentunya sedang belajar. Yang kedua, perbanyak aktivitas yang positif. Ganti waktu penggunaan gadget dengan aktivitas yang lebih positif, misalnya adalah berolahraga atau membaca buku. Dan yang ketiga adalah matikan gadget sebelum tidur. Langkah mengatasi kecanduan gadget selanjutnya adalah mematikan gadget 30 atau 60 menit sebelum waktu tidur. Cara ini mungkin terasa sulit di awal, tetapi akan terbiasa jika rutin dilakukan. Hal tersebut juga membuat kamu tidur lebih cepat dan lelap, sehingga bangun tidur, mata, pikiran, dan tubuh menjadi lebih segar. Yang selanjutnya, yang keempat adalah hapus aplikasi yang menjadi penyebab kecanduan. Setiap orang pasti memiliki beberapa aplikasi yang sering dibuka. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut yang kerap membuat kecanduan. Ada baiknya kamu beristirahat sementara dari aplikasi tersebut dengan cara menghapusnya. Dengan begitu, kamu tidak akan terlalu sering membuka gadget untuk memeriksa aplikasi tersebut. Alih-alih bermain gadget, kamu bisa membaca buku untuk mengisi waktu luang. Dan yang terakhir, yang kelima, tentunya kita harus mengetahui dampak dari kecanduan gadget seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu dampaknya adalah secara fisik dan psikologis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.